Halo, ketemu lagi kita ya bersama saya Sebenarnya Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, walaupun Sabtu, tapi tetap kita ngobrolin politik yang rada hard gitu ya. Tapi tetap saja seperti kita janjikan selalu kita kemas dalam politeman ya, supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Ya, banyak hal yang memang mesti dipertimbangkan, walaupun Ya. substansinya adalah berbahaya tuh karena menyangkut kebijakan publik, menyangkut citra, menyangkut hedonisme segala macam tuh. Dan kita lihat susul menyusul berita-berita tentang perilaku hedonistik Yes, di kalangan oke. pejabat. Ya, nanti kita akan bahas itu, tapi kita sekarang bahas dulu soal pencapresan. Karena kemarin sore itu diumumkan itu bahwa tiga partai sudah menandatangani piagam deklarasi, gitu ya. Ini piagam deklarasi ini ditandatangani langsung antara Anies Baswedan dengan ketiga ketua umum partai. Yang terakhir justru malah PKS gitu yang menandatanganinya dengan alasan karena kesibukan mereka masing-masing nggak pernah ketemu, dan kemudian mereka menyatakan bahwa secara politis sekarang ini Anies yang jadi capres pertama yang mendapatkan tiket karena sudah melampaui presidensial threshold 20%. Dihitung kemarin 28,35% gitu, Bung Rocky. Dan yang dahsyat itu dari 6 piagam itu, saya highlight dua saja. Satu, bahwa cawapres itu diserahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan. Ketiga, Anies Baswedan diberi kewenangan untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk memperluas basis dukungan. Itu Bung Rocky. Iya, itu sebetulnya ya secara headline penting, tapi kan dia tidak mendeklarasikan pasangan calon presiden tuh. Yes. Jadi sebetulnya deklarasi itu artinya ada presiden dan calon presiden dan wakil presiden, itu baru namanya deklarasi tuh. Kan nggak masuk akal Anies dideklarasikan tapi nggak ada cawapres. Jadi kelihatannya dicicil ini. Yang dideklarasikan adalah piagamnya, bukan bukan koalisinya yang Ya, ya. dideklarasikan. Udah ada koalisi, tetapi Anies masih diminta untuk cari wakil presiden. Berarti deklarasinya belum bisa tuh. Udah ada koalisi, tapi Anies masih diminta untuk hubungi partai-partai yang lain supaya nambah. Jadi sebetulnya koalisinya belum lengkap itu. Tetapi karena desakan waktu, maka dicicil lah. Kira-kira begitu. Mumpung ada event, maka pers gerubutin lagi. Padahal pers datang ke situ dengan berita yang sama kan. Sama aja. Anies juga dari 3 bulan lalu udah jadi calon presiden tuh. Nah, itu saya kira. Dan benar saya baca beritanya, Ketua DPP Nasdem, Saudara Willy, yang aktivis 98, bilang bahwa ini bukan mendeklarasikan koalisi, ini mendeklarasikan kesepakatan untuk mengusung Anies. Dia bilang begitu. Jadi beda antara deklarasi piagam dan deklarasi capres, karena capres harus satu pasangan. Memang disebut calon presiden, tapi dalam undang-undang hanya presiden dan calon wakil presiden yang boleh mendaftar ke KPU kan. Itu soalnya. Jadi kalau kita lihat ya masih panjang lah, karena Anies terpaksa mesti siksak lagi tuh. Dan kita tahu Nasdem masih banyak masalah. Tiba-tiba Sudirman Said memberi semacam sinyal bahwa calon presiden bisa dari tempat lain. Andika disebut, Erick Thohir bahkan disebut. Ya itu relawan mulai berpikir lagi nih, ada apa itu? Apakah Anies jadi dagangan atau jadi kelihatannya Anies dilelang akhirnya kan. Siapa yang mau jadi calon wakil presiden Anies itu soalnya. Jadi terlihat bahwa ada ketergesa-gesaan untuk menghadapi tuntutan publik siapa calon wakil presiden. Maka dicicil, oke, kami deklarasikan Anies. Iya, itu orang, bukan itu orang tunggu, yang orang tunggu calon wakil presiden. Kalau Anies orang udah anggap ya udah dia calon presiden. Tetapi itu yang kemudian menimbulkan tanda tanya, berarti kasakusuk di antara koalisi dalam soal mahar atau hal-hal lain belum selesai. Ya, atau itu juga berkaitan dengan isu KPK ya, berkaitan Formula E gitu. Jadi saya kira mungkin kenapa mereka cepat, walaupun belum ada sepakatan, tapi kita omongin dulu deh gitu. Jadi semacam saling intercept gitulah antara antara koalisi dengan Pak Jokowi dalam hal ini. Tentu kalau kita ngomong begitu ya, kalau ngomongin KPK pasti nggak bisa nggak kita ngomongin Pak Jokowi. Kelihatannya itu juga tuh. Jadi kejar-kejaran, bukan kejar-kejaran waktu, kejar-kejaran isu. Dan yang nggak ada gegap gempita lagi, mau piagam itu ditulis atau dideklarasikan dimanapun, orang anggap bukan itu masalahnya. Masalahnya apakah Anies dipercaya
sepenuhnya untuk memimpin koalisi ini. Dan ternyata enggak juga, karena tetap Anies disuruh tadi cari wakil presiden, atau kesepakatan Anies memilih calon wakil presiden tapi syaratnya segini itu. Jadi kenapa nggak sekalian aja kan tunggu setelah Anies dapat wakil presiden tuh. Jadi kalau sekedar momentum memang itu dimaksudkan untuk menandingi isu bahwa Anies bisa dalam 1 minggu ini dipanggil lagi sama KPK tuh. Itu dulu sebetulnya tuh. Nah, hal-hal ini yang membuat orang makin lama merasa oke, kok nggak ada. Apakah betul bahwa Demokrat dan PKS masih saling intip mengintip, berapa mahar yang mesti saling tukar tambah di antara mereka, itu kan realnya begitu kan. Dan kalau udah selesai kan pasti udah ada satu nama. Nah, kecemasan itu yang membuat Sudirman Said mengucapkan lagi poin bahwa ya bisa juga bukan AHY, bisa juga bukan Aher, bisa bukan Kofifa, tetapi Andika atau Erick Thohir, apalagi nama Erick Thohir dimunculkan, itu problem moralnya tinggi lagi tuh. Padahal sebetulnya kita mau dapat kebersihan ide dari Anies sendiri, bukan dari tim suksesnya tuh. Oke, tapi kemarin juga disinggung oleh Sugeng tentang ya kita nggak terburu-buru karena toko sebelah itu juga belum mengumumkan siapa yang jadi calon presidennya gitu. Maksudnya tentu partai-partai lain. Apakah juga ini tentu menarik kalau kita untuk berhitung-hitung siapa calon potensialnya dari Anies Baswedan, mengingat kemarin juga ada pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati di istana ya, pekan lalu ya, pas hari Sabtu juga, itu sepekan yang lalu. Kan mestinya kalau itu perhitungan, kan nggak mungkin Anies itu dibawa untuk saling tunggu-tungguan. Yang sana belum, kita juga belum tuh. Justru di situ jebakannya tuh. Kan bahayanya kalau Anies ikut dalam permainan itu. Di ujungnya nanti tuh ya habis. Dan kepercayaan relawan juga habis. Justru Anies dideklarasikan di awal untuk memberi gertakan bahwa kami udah siap tuh. Nah sekarang makin lama nggak ada kejelasan kan. Sejak Anies mondar-mandir, dia sendirian tuh, nggak ada wakil presidennya tuh yang mondar-mandir. Jadi publik menunggu itu. Jadi publik dengan cepat menganggap ya ini main-main doang dong kalau begitu. Sehingga mesti dianggap ya nanti aja di ujung-ujungnya. Toh yang sana juga belum. Ya ngapain itu idenya? Justru ide adanya Anies itu dalam politik Indonesia adalah gertakan dan kecepatan mengambil isu itu. Bukan saling nego tunggu-tungguan. Jadi terbaca bahwa ini koalisi ini juga ya belum selesai lah urusan amplop. Bagaimana dengan yang lain, yang calon-calon yang lain, Bung Rocky? Kalau calon yang lain memang itu urusan amplop, dari awal urusan amplop. Tapi Anies kan dari awal tidak dimaksudkan sebagai tukar tambah amplop, kan itu dasarnya tuh. Jadi orang akhirnya anggap kalau begitu sama juga nunggu oligarki yang sama buat nempelin biaya pemilu atau biaya kampanye segala macam kan. Dengan mudah kita duga itu tuh. Lain kalau Anies itu memang ya secara normal dia sama dengan perilaku partai-partai yang lain. Justru Anies dimunculkan untuk menghindar isu money politics. Tetapi kalau pejabat-pejabat teras di lingkungan Anies bilang kita tunggu aja, itu artinya tunggu money politics kan, begitu cara berpikirnya kan. Jadi kesetiaan pada ide itu hilang gitu. Dan moral itu yang saya nggak suka tuh, karena kita mau lihat orang betul-betul mau bikin kontras apa enggak. Dan akhirnya juga terlihat bahwa program nomor berapa tuh di dalam piagam koalisi itu adalah mencari solusi buat Indonesia bersatu tuh, karena itu mesti ada yang disinambungkan kan begitu ya. Namanya Kan diubah menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan, itu disebut namanya. Nah, di situ bahayanya tuh, koalisi perubahan untuk persatuan. Mestinya koalisi persatuan untuk perubahan, bukan perubahan untuk kesatuan kan. Dan dari cara memilih aja kita udah tahu tuh nih debatnya pasti panjang nih. Supaya Pak Jokowi nggak tersinggung, maka demi persatuan. Persatuan apa? Melanjutkan pembangunan. Jadi perubahannya apa? Yang nggak ada perubahan. Jadi kata perubahan itu sekedar disisipkan. Lain kalau dibilang ini koalisi persatuan demi perubahan. Jadi orang tahu oh mau mengubah tuh cara kita menyusun ekonomi atau kebijakan 5 tahun ke depan tuh. Tapi itu nggak terlihat. Jadi yang terlihat adalah upaya untuk tidak terlalu berseberangan dengan kekuasaan. Jadi, dari segi itu juga moralnya udah agak diskon itu kan. Kalau mau sama-sama ya terima aja Ganjar sebagai wakil presiden, gampang kan. Jadi Ganjar jadi wakil presiden Anies misalnya, atau Anies jadi wakil presiden Ganjar. Kan itu soalnya tuh. Tetapi kalau misalnya yang dimaksudkan adalah untuk mencegah pembelahan bangsa, yang tetap Anies dianggap didukung oleh kekuatan Islam. Maka supaya nggak terjadi ketegangan, ya sebaiknya Islam dan nasionalis bersatu. Oleh karena itu, mending Prabowo dan Anies lebih lengkap itu kan problemnya buat menangani
perpecahan itu supaya nggak ada pengkubuan berikut dan ada dendam berikut setelah pemilu. Jadi hitungan-hitungan ini yang saya sebut hitungan tentang ide itu ditunda demi hitungan tentang uang. Jadi, nah kalau kalau partai lain yang melakukan itu nggak ada masalah ya. Jadi Nggak ada artinya, masalah karena kita udah tahu. ya Nah, oke. itu justru Anies itu kita mau cari distintif karakternya, kira-kira begitu. Distintif karakternya apa? Ya sama juga kalau gitu. Oke, bagaimana dengan upaya Pak Jokowi yang tetap terus berusaha untuk kelihatannya kalau Pak Jokowi cenderung memang menjodohkan Prabowo dengan Ganjar gitu, dengan pernyataan dia kemarin katanya ketika bertemu dengan Ibu Megawati bahwa dia menyodorkan angka-angka dan data-data, dan ini pasti maksudnya tentang data survei gitu ya. Tapi kelihatannya seperti yang kita duga sebelumnya, Ibu Megawati tidak terpengaruh dengan data-data dan angka-angka yang disodorkan oleh Pak Jokowi itu gitu. Ya Ibu Mega nggak pernah. Ibu Mega dari dulu udah bilang mau survei apa itu survei itu gitu, soal nomor 2 kan. Mega kan konsisten bahwa dia nggak punya survei. Dia tahu apa yang disebut ideologi kan, hanya itu dalam pikiran Megawati, dan itu yang kita hormati itu. Nah kalau kita balik misalnya ya Jokowi sponsorin Ganjar untuk masuk ke Prabowo, itu artinya akan ada duel ideologi lagi nih antara Prabowo dan Ganjar yang nasionalis dan Anies yang Islamis pasti itu. Walaupun di situ ada Demokrat ya, enggak, tapi tetap Anies itu dideskripsikan sebagai wakil dari politik Islam tuh. Maka akan ada ketegangan lagi tuh. Berarti pembelahan berlangsung terus tuh. Penguatan Anies akan di-backup oleh penguatan agama. Penguatan Prabowo dan Ganjar di-backup oleh penguatan nasionalis, Pancasilais tuh. Jadi negara ini juga akan terbelah terus tuh. Jadi itu poinnya tuh. Kan ini cuma soal kepentingan pragmatis dari Pak Jokowi supaya dia aman. Jokowi nggak pernah berpikir bahwa itu justru akan membelah lagi tuh, menyatukan Prabowo dengan Ganjar melawan Anies dengan kekuatan politik Muslim tuh. Walaupun mungkin imbangannya 60-40, tetapi itu akan punya impact di masa depan di dalam kebersamaan kita. Di hitungan-hitungan ini yang nggak dipedulikan oleh surveyor. Surveyor cuma anggap bahwa kalau Ganjar dan Prabowo satu putaran. Satu putaran boleh, benar. Tetapi kekuatan Anies yang merasa bahwa oke ini akal-akalan, dia akan mengental secara ideologis yang adalah Islam. Itu bahayanya sebetulnya. Karena itu mesti ada semacam gerakan ke arah tengah, dan itu yang paling bagus memang Prabowo dan Anies itu selesai problem, nggak akan ada perpecahan bangsa. Kalau perpecahan yang kita hitung tuh. Tetapi kalau dalam rangka menyelamatkan Jokowi, mungkin Jokowi merasa jangan Anies lah, karena Anies bisa satu waktu berbalik untuk mencari-cari kesalahan Jokowi di masa lalu. Ini soal real politik yang kita mesti bohong. Nggak usah kita sekedar ya bukan masa begitu perpolitik. Enggak, ini kita baca bahasa tubuh politik dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa bahwa Ganjar itu udah tinggi elektabilitasnya, dia nggak ragu lagi untuk mengatakan Ganjar jadi presiden, dan disodorkan pada publik. Mau Ibu Mega setuju apa nggak setuju kan nggak ada soal. Tapi kelihatannya Jokowi juga tahu bahwa elektabilitas Ganjar itu terlalu banyak dipermainkan, dinaik-naikin angkanya. Ya. Soal pembelahan ini bukannya memang justru kita melihat ada semacam usaha untuk memelihara baik dari kedua belah pihak, Bung Rocky. Karena dengan cara begitu mereka dapat keuntungan menjaga loyalitas di antara para pendukungnya. Pasti dalam pikiran memang kalau ada pembelahan maka menggumpalah nasionalisme di bidang Prabowo, menggumpalah Islamisme di Anies. Tetapi kalau selesai pemilu ini juga nggak akan beres, akan bertumbuh terus. Apalagi ada masalah-masalah global politics tuh. Jadi siksak ini dan jahat sebetulnya yang berpikir begitu tuh. Nah kita mau berpikir dalam bentuk yang lebih lebar, yaitu demokrasi itu mesti kita asuh, tapi kemajemukan juga mesti kita pelihara tuh. Ada demokrasi melalui sistem pemilu dimenangkan oleh Ganjar dan Prabowo misalnya, tetapi secara mental kelompok Anies juga akan mengeras, akhirnya mengeras lagi kan secara ideologis kan. Jadi itu yang nggak dipahami oleh Pak Jokowi yang berupaya untuk mendorong supaya Anies disodorkan terus sebagai politik identitas tuh. Itu bahayanya begitu tuh. Nah yang paling enak tuh Pak Prabowo, dia santai aja karena siapapun yang akan dia gandeng sebagai wakil presiden, aman aja kan.
Mau dia gandeng Puan, dia gandeng Ganjar, atau dia gandeng apa, bahkan dia gandeng Anies, aman aja. Karena Prabowo nggak punya problem lagi dengan sinyal perpecahan itu tuh. Karena udah dibuktikan Prabowo bisa bersama-sama dengan Jokowi, yaitu kadrun yang bersama Cebong pada waktu itu tuh. Jadi sinyal-sinyal ini yang mesti kita teliti hati-hati. Jangan sampai hanya sekedar untuk kepentingan mempertahankan ego lalu perpecahan itu diulangi lagi. Padahal Pak Jokowi yang terus-menerus mengatakan, ya berhentilah soal perpecahan ini. Ya, justru dia yang masih mempertahankan itu dengan ide untuk membelah suara nasionalis dan suara Muslim. Baik, Bung Rocky. Jadi ini saya kira mereka boleh berakrobat macam-macam, tapi kalau kita baseline kita jelas ya, positioning kita jelas bahwa pembelahan itu harus diakhiri, gitu ya. Dan kita juga mengappeal para petinggi-petinggi politik, petinggi pemerintahan itu jangan hanya bicara narasi, jangan ada pembelahan, tapi sebenarnya di belakang itu diam-diam mereka sendiri menikmati itu adanya pembelahan itu. Ya, itu bahayanya tuh, bahwa mereka menginginkan pembelahan itu berlangsung supaya bisa tahu di mana musuh yang harus dipinggirkan dan mana teman tapi sebetulnya juga nggak jujur. Jadi sekali lagi kita ingin supaya para capres ini masuk di dalam pengertian mereka sedang bertanding sebagai negarawan itu, dan itu bahayanya kalau kingmakernya dari masing-masing pihak ini juga menyodorkan konsep yang masih berbau sara rasistis. Itu soalnya tuh. Ya, saya kira kan nggak ini berlebihan kalau kita lihat mengapa kita sebut mereka terus memelihara itu. Karena pengerahan buzzer-buzzer ini kan, ini narasinya kan jelas, narasi pembelahan gitu, dan itu memang mereka sengaja pelihara. Ya, itu terlihat betul bahwa Anies akan didorong terus oleh para buzzer ini supaya bereaksi seperti yang mereka harapkan, yaitu dia akhirnya mesti perlihatkan bahwa identitas aslinya adalah Muslim. Itu berarti tidak nasionalistis. Kira-kira begitu kan. Jadi wacana itu dibuat supaya Anies didefinisikan sesuai dengan keinginan mereka itu. Dan Anies bisa terjebak di situ juga. Dan kalau Anies terjebak, ya udah selesai problem kita tuh, upaya untuk rekonsiliasi kan. Jadi keketatan analisis itu yang mesti kita perlihatkan. Lembaga-lembaga survei bahkan mulai memblok bahwa Anies ya kelompok Muslim pasti ada di belakang Anies, dan dana pertama juga datang dari kelompok Muslim misalnya. Itu bisa diinsinuasikan tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang saya anggap kok dangkal betul ya. Upaya untuk menghasilkan peradaban politik kelihatannya akan macet. Hanya karena satu problem tadi, Pak Jokowi takut, dia cemas dengan posisi dia sendiri itu, sehingga dia nggak bisa muncul sebagai negarawan di akhir kepemimpinannya. Yes. Mengendorse itu kan bukan prinsip seorang negarawan itu. Ya. Kalau seorang negarawan dia tidak akan mengendorse calon presidennya. Oke, jadi ini jangan lagi Anda disalahkan nanti Anda. Ini kok semuanya tiba-tiba kok salahnya ke Pak Jokowi. Ya memang etikanya nggak, Pak Jokowi nggak bisa paham bahwa mestinya dia jadi statement, jadi gitu ya, menunjukkan jadi negarawan tuh di ujungnya. Ini dia tetap jadi politisi itu kan. Bagaimana orang mau hargai itu politik itu? Yes, oke. Baik, terima kasih. Mungkin lagi kita tunggu ya. Siapa nanti yang akan didukung oleh Pak Jokowi? Apakah akan tetap memaksakan Prabowo Ganjar atau justru malah memaksakan Ganjar? Ini nanti waktu yang akan menentukan ya. Tapi hari-hari ini saya kira mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita sudah akan dapat gambaran yang lebih pasti tentang siapa yang akan maju pada Pilpres 2024 itu kalau Pilpresnya tidak ditunda. Ini kita selalu ulang terus ini, Bung Rocky ya. Oke. Ya, kita berupaya begitu dan tetap mendorong supaya di 0% kan dari awal. Oke, 0%. Apapun mulainya di sini soalnya. Oke. Ya.